Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Satria Gandini, NPM 1811100432, kelas 7B, Prodi Manajemen S1 Reguler A, STIA Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Seorang komunikator harus dapat melakukan atau memahami proses komunikasi dalam menyusun pesan dengan terarah dan dalam menggunakan suatu media. Contohnya, di masa pandemi saat ini, penggunaan media sosial sangat diperlukan oleh pengusaha atau pembisnis untuk melakukan kegiatan bisnisnya dan memasarkan produknya. Komunikasi yang dilakukan dengan jarak jauh seperti sekarang ini sebisa mungkin harus diterapkan serta memahami keinginan dari konsumen. Yang kedua ada penggunaan pikiran atau good thinking. Di dalam berkomunikasi, sejak awal harus menerapkan prinsip thinking before communication atau berpikir terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, karena sebagai komunikator harus mampu mengendalikan proses komunikasi serta mengarahkan agar sesuai dengan jalur yang diinginkan. Contohnya, di saat pandemi saat ini, banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat, sehingga komunikator harus mampu memberikan pesan atau berita yang valid atau relevan dengan fakta yang ada dan dapat mengedepankan pendapat para ahli agar komunikan dapat menerima pesan dengan baik dan tidak menyebabkan mental seorang komunikan menjadi down akibat pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, ada memahami bahasa. Dalam berkomunikasi, tentunya kita menggunakan bahasa di dalam kegiatan berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga komunikan dapat memahami pesan yang kita sampaikan. Contohnya, pada saat pandemi seperti ini, seorang komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia agar pesan sampai dengan baik kepada komunikan yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Yang selanjutnya ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan di dalam komunikasi bisnis, pesan yang diterima harus baik dan jelas oleh komunikan, sehingga digunakanlah kalimat yang singkat, padat, dan jelas, serta tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dengan komunikan. Contohnya, di masa pandemi saat ini, pada saat perusahaan menawarkan produk di dalam media sosial, harus dijelaskan secara detail terkait produk agar para konsumen tidak merasa tertipu karena adanya kesalahpahaman dalam persepsi terhadap produk yang akan dibeli. Yang kelima ada daya persuasif. Daya persuasif ini merupakan kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis, di mana komunikator dapat meyakinkan audiens karena pesan yang disampaikan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Contohnya, di masa pandemi saat ini, pemerintah menerapkan beberapa peraturan atau kebijakan seperti social distancing, PPKM, karantina, physical distancing, dan lain-lain agar rantai penyebaran COVID-19 tidak menyebar luas. Nah, sebisa mungkin komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat harus memiliki daya persuasif agar masyarakat dapat mematuhi aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keenam, ada kelengkapan pesan. Pesan yang disampaikan harus lengkap dan jelas, sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar dan efektif. Sebisa mungkin, seorang komunikator tidak menyembunyikan data atau menahan data. Contohnya seperti di masa pandemi saat ini, pada saat
berjalannya kegiatan vaksinasi, sebisa mungkin jumlah data masyarakat yang sudah divaksin itu memiliki transparansi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, karena dengan adanya data tersebut masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dapat termotivasi atau terdorong untuk melakukan vaksinasi sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Yang terakhir ada keinginan baik atau goodwill. Nah, keinginan baik di sini atau itikat baik dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang harus diperlihatkan. Suatu perusahaan harus memiliki itikat baik terhadap konsumen dengan cara bertanggung jawab atas apa yang ditawarkan, atas produk yang ditawarkan, agar tidak merugikan konsumen. Contohnya, di masa pandemi saat ini banyak perusahaan yang menjaga citra perusahaannya. Nah, citra perusahaan tersebut akan bergantung pada perusahaan itu sendiri terhadap produk yang ditawarkan. Karena pada saat pandemi saat ini banyak produsen baru yang memulai usaha di berbagai sektor. Nah, untuk menghindari hal itu, sebaiknya perusahaan melakukan yang terbaik dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang sesuai dengan harapan atau keinginan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.